Kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor seringkali terjadi di jalan tol. Banyak faktor yang menjadi penyebab, seperti halnya kehilafan pengemudi, kondisi kendaraan yang kurang baik, ataupun faktor alam. Kecelakaan yang terjadi bahkan seringkali melibatkan korban jiwa. Dan berikut beberapa daftar kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol di Indonesia. Sobat NTMC Channel, balik lagi bersama saya Bribtu Rizka di program Polistory. Sebuah tayangan edukatif dan informatif seputar kepolisian khususnya Korps Lalu Lintas Polri. Sobat Polistory, transportasi menjadi poros utama kehidupan yang dinamis dengan kendaraan sebagai sarana penggerak kehidupan. Namun begitu, keadaan yang tidak diinginkan kadang bisa terjadi hingga menyebabkan kerugian materi, bahkan tak ayal menimbulkan korban jiwa. Dan berikut beberapa daftar tragedi kecelakaan yang terjadi di ruas tol yang ada di Indonesia. Pada hari Senin 17 Juni 2019 silam, masih jelas diingatan, terjadi kecelakaan beruntun di Tol Cikopo Palimanan atau Tol Cipali, tepatnya di sekitar kilometer 150. Kecelakaan yang melibatkan bus dan 3 kendaraan lainnya ini menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Menurut data yang diambil dari situs resmi Korlantas Polri, 12 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Ada juga sebanyak 37 orang mengalami luka-luka. Menurut hasil olah TKP dan keterangan para saksi, diketahui kecelakaan tersebut terjadi lantaran pengemudi bus diserang oleh seorang penumpang bus ketika ia mencoba mengambil alih kemudi bus hingga bus oleng dan melintas ke jalur kendaraan sebaliknya. Pada akhirnya, bus tersebut menghantam 3 kendaraan lain secara beruntun dan miris. Kecelakaan tersebut dinobatkan sebagai kecelakaan dengan korban terbanyak di tahun 2019. Tidak lama berselang, kecelakaan tragis kembali terjadi di jalan tol. Namun kali ini kecelakaan terjadi di ruas tol Cipularang. Menurut laporan Polres setempat, kecelakaan beruntun tersebut melibatkan sebanyak 21 kendaraan. Kecelakaan yang terjadi pada Senin 2 September 2019 silam terjadi di kilometer 91 jalur menuju arah Jakarta. Menurut laporan yang diterima, kecelakaan di Tol Cipularang mengakibatkan 28 orang mengalami luka-luka serta 8 orang meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan Polres Purwakarta, kecelakaan bermula ketika sebuah truk yang diketahui kelebihan muatan terbalik karena tidak mampu mengendalikan kendaraan di jalur yang berliku. Truk yang terbalik dan menutupi badan jalan hingga menyebabkan antrian kendaraan lainnya karena menunggu proses evakuasi. Namun, tiba-tiba sebuah truk dari belakang dalam keadaan remblong yang diketahui juga kelebihan muatan menghantam antrian kendaraan di depannya hingga menyebabkan tabrakan beruntun. Ya Sobat Polistory, selain 2 kecelakaan tadi, kejadian yang membuat miris lainnya adalah kecelakaan yang terjadi tidak lama berselang. Tepatnya di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Tol Pejagan Pemalang, KM 308 Desa Saradan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Insiden lalu lintas tersebut melibatkan 2 unit kendaraan besar antara bus angkutan umum dengan sebuah truk. Akibat kecelakaan tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka dan 8 penumpang bus dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan Polres setempat, kecelakaan berawal saat bus melaju dengan kecepatan tinggi dan terguling karena menghindari truk yang oleng ke kanan di KM 308. Saat melaju dengan kecepatan tinggi dan jarak yang terlalu dekat, bus tidak mampu menghindar hingga akhirnya membentur bodi belakang truk. Dan tidak hanya itu, ketika menghindar, bus juga menabrak pagar pembatas di kiri jalan hingga terguling di badan jalan sebelah kiri. Kecelakaan tragis lainnya yang terjadi di ruas tol di Indonesia adalah kecelakaan yang terjadi di ruas tol Trans Sumatera. Kecelakaan yang melibatkan 1 unit kendaraan berjenis sedan dan truk tersebut
terjadi di ruas Bakaheni Terbanggi Besar KM 96 pada Sabtu pagi 19 Oktober 2019. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang yang berada di dalam sedan tewas. Sementara 2 orang yang menderita luka-luka dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan diduga terjadi lantaran supir sedan mengantuk. Saat melintas di tol Lampung, mobil yang dikendarainya melaju dengan kecepatan tinggi di jalur lambat. Saat berada di belakang truk, sang sopir tidak bisa mengendalikan laju mobil hingga menabrak truk tersebut. Kemudian Sobat Polistory, yang terbaru adalah kecelakaan maut yang juga terjadi di ruas tol Trans Sumatera. Tepatnya di ruas tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung di KM 183 pada Selasa 21 September 2021 silam. Dari hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, kecelakaan tunggal tersebut berawal saat mobil minibus melaju dari arah Palembang menuju ke arah Lampung. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengemudi mengantuk yang mengakibatkan kendaraan hilang kendali. Hingga akhirnya minibus menabrak pagar pembatas jalan dan kecelakaan tersebut menewaskan 4 orang penumpang dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Sobat Polistory, keamanan dan keselamatan saat berkendara menjadi dambaan setiap pengguna jalan. Namun, apalah daya ketika takdir menentukan sebaliknya. Selain faktor kelalaian manusia itu sendiri, keadaan alam yang kurang baik atau kondisi kendaraan yang tidak layak jalan kadang menjadi faktor yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sobat Polistory, baiknya jika kecelakaan yang pernah terjadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, jaga fisik saat berkendara, segera dan jangan ragu menepi jika Anda mengantuk untuk beristirahat di rest area setempat yang telah disediakan. Tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Dan patuhi aturan batas kecepatan saat berkendara. Jangan gunakan bahu jalan saat melintas di jalan tol. Karena semestinya bahu jalan digunakan hanya untuk keadaan darurat. Beri tanda ketika hendak berpindah jalur, gunakan jalur kanan hanya untuk mendahului, serta jangan membuang sesuatu dari jendela kendaraan. Semoga informasi tadi berguna untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe NTMC Channel, dan share video ini ke semua media sosial kalian agar lebih bermanfaat. Serta jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar atau saran untuk video-video selanjutnya. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Sampai jumpa!